Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang sudah melingkupi kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu. Kami sangat percaya bahwa Tuhan baik kepada kami. Saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong, memberi hikmat akal budi, supaya kami boleh memahami firman dengan baik dan Engkau dimuliakan di atas semuanya. Tolong hamba yang menjelaskan dan saudara yang mendengarkan, biarlah kami ada dalam genggaman Tuhan, supaya firman ini sungguh jadi berkat buat perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Hari ini kita masuk di minggu yang ketujuh ya, atau di bagian yang ketujuh dari 40 topik yang mau kita pelajari sepanjang tahun ini. Hari ini kita belajar tentang satu topik, yaitu jangan takut. Ya, minggu lalu kita belajar tentang memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Ya, sekarang kita coba melihat satu topik, yaitu topiknya adalah jangan takut. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-6. Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau sudah mendapat, saya membaca buat kita semua. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-6, ya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya baca demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan, namun Ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saya sedikit mengulas bahwa Injil Yohanes itu, dalam Injil Yohanes ada 7 mukjizat yang dicatat. Ya, 7 mukjizat yang menandai bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang punya kuasa, atau Tuhan yang bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ini harus kita ingat ya. Jadi kalau kita bicara mukjizat, itu berarti sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kita, yang kita tidak bisa kerjakan. Kalau masih bisa kita kerjakan, itu bukan mukjizat. Ya, itu bukan mukjizat. Tapi ketika kita tidak bisa mengerjakannya, ketika kita angkat tangan, ya, kita berkata tak mungkin saya bisa melakukan ini, maka ketika ada jalan keluar buat kita, itu adalah mukjizat. Kalau kita ikuti di dalam semua penjelasan Yesus ya tentang mukjizat-mukjizat itu, sebenarnya bagian ini Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 21 yang kita renungkan ini adalah mukjizat yang ke-5. Ya. Jadi yang pertama itu air menjadi anggur, yang kedua anak pegawai istana ya di Kapernaum yang Tuhan sembuhkan. Lalu mukjizat yang ketiga, peristiwa di kolam Bethesda ya. Lalu mukjizat yang keempat, memberi makan 5.000 orang. Jadi 5.000 ya, 5.000 terus ada rumusnya tuh. 5.000 sama dengan 5 roti plus 2 ikan, lalu sisa 12 bakul. Ya, itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Lalu yang sekarang ini adalah mukjizat yang kelima, yaitu Yesus berjalan di atas air. Ya, Yesus berjalan di atas air. Semua punya makna.
Ya, jadi semua mukjizat itu punya makna. Kalau peristiwa di Kana itu air menjadi anggur, itu membicarakan bahwa Yesus itu berkuasa di atas kualitas mutu. Ya, makanya dibilang orang menyajikan anggur yang enak lalu menjadi tidak enak. Tapi kamu tetap memberi yang enak. Itu luar biasa ya. Ya, lalu kalau penyembuhan di Kapernaum itu, ya anak pegawai istana itu berbicara bahwa Yesus itu berkuasa atas ruang, atas tempat. Jadi kan Yesus hanya bilang, percaya saja anakmu sembuh gitu. Padahal anak itu kan nggak di situ. Anak itu jauh di sana. Ya, lalu ditanya kira-kira jam berapa gitu. Maka ingat dia, oh jam itu ngomong kayak gini tapi terjadi di sana. Ya, lalu mukjizat yang ketiga, Yesus memberi makan Bethesda itu ya. Yang di Bethesda itu kan 38 tahun lumpuh ya. Setiap mau lari nggak bisa, setiap mau masuk nggak bisa gitu loh. Jadi dia selalu berkata, ya nasib mengapa begini, ya kan? Nah ternyata itu bicara tentang mukjizat yang berkaitan, yang menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas waktu. Jadi 38 tahun menghabiskan waktu, ketika ketemu dengan Yesus hanya beberapa menit persoalan itu diselesaikan. Ya, persoalan itu diselesaikan. Nah, lalu memberi makan 5.000 orang itu. Nah, itu bicara jumlah. Ya, mana ada 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang dan sisa 12 bakul ya. Nah, ada itu. Ya, nah, itu artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia berkuasa atas jumlah. Ya, jadi semakin banyak jumlah, semakin kalau kita bikin pesta itu kan semakin banyak orang datang, semakin banyak pesanan makanannya. Tapi Yesus enggak. Ya, semakin dia sudah melihat banyak orang di situ, makanya dia bilang sama Filipus, kemana ya kita cari makanan buat orang-orang ini? Tapi kan di sana dikatakan, oh itu dilakukan oleh Yesus untuk menguji dia, mencoba dia. Ya, makanya dia bilang, roti seharga 200 dinar nggak cukup buat mereka ini, dipotong kecil-kecil pun nggak cukup katanya. Ini menarik ya, menarik sekali itu ya. Nah ternyata ya Andreas bilang, oh di sini cuma ada 5 roti 2 ikan. Tapi apalah gunanya ini? Nah, ini kalau kita manusia kan selalu apalah gunanya ini? Ya, hanya kan lagunya jadi melo-melo semua tuh, karena apalah gunanya ini tuh? Ya, kadang-kadang gelas kaca katanya gitu. Nah itu kan apalah gunanya ini? Ya, kadang-kadang apa? Dulu apa tuh? Itu dia. Manalah mungkin. Nah itu. Ya. Atau kadang-kadang 1 kali kau sakit ya, masih kumaafkan. 2 kali masih kumaafkan. Jangan sampai 3 kali luka batin. Luka batin ya. Iya. Nah, tapi apapun itu, Yesus itu berkuasa atas jumlah. Ya. Kita tidak berkuasa atas jumlah. Ya. Tapi Yesus berkuasa atas jumlah. Nah, masih dalam rentetannya, setelah selesai peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu, sebenarnya puncaknya itu adalah mereka mau berpisah ini. Makanya dikatakan latar belakang dari narasi kita, ayat 16 itu dikatakan ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Memang pendek sekali Yohanes mencatatnya. Karena memang ayat ini paralel dengan Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Itu kisah yang sama. Ya, jadi Matius menyoroti, coba kita lihat sebentar di sana ya. Matius 14. Ya, Matius 14. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Ya. Ya, semua peristiwanya sama ya. Setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Peristiwa ini. Ya, jadi ini yang melatar belakangi ya. Jadi latar belakang yang pertama itu adalah setelah Yesus mengadakan mukjizat yang keempat ya. Keempat itu lalu masuk ke dalam mukjizat yang kelima ini, yang melatar belakanginya adalah ini dia.
Ayat 22, sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu. Ayat 22 ya, Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian. Ini tidak dijelaskan oleh Yohanes. Ya, Yohanes hanya menyimpulkan dengan kata yang dikatakan di sana adalah hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Jadi tidak ada catatan Yohanes yang menjelaskan ada apa dengan Yesus. Kenapa dia belum datang? Tapi Matius mencatat rupanya Yesus sedang berdoa. Ya, Yesus sedang berdoa di sana. Nah, tapi kalau saudara lihat lagi di Markus pasal yang ke-6, ya Markus pasal yang ke-6. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Ya. Markus pasal 6 ayat 45 di sana dikatakan lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dahulu ke seberang ke Betsaida, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi ini dua-dua kisahnya mirip ya, kisahnya mirip. Baik Matius, Markus menjelaskan bahwa Yesus yang menyuruh murid-murid itu naik ke perahu, sama juga dengan Yohanes ya, Yesus yang menyuruh naik ke perahu ya, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-46 setelah berpisah dari mereka ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Jadi sama konteksnya. Yohanes tidak menyoroti Yesus sedang berdoa. Kenapa Yohanes tidak menyoroti Yesus sedang berdoa itu? Ya, karena Yohanes sedang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sementara Matius dan Markus memang benar-benar menunjukkan, mengisahkan kepada kita bahwa Yesus itu manusia yang memerlukan kekuatan dengan Bapanya di sorga. Nah, sementara yang disajikan oleh Yohanes adalah dia sedang mengemukakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia berkuasa atas semuanya. Jadi dia tidak menyoroti kemanusiaannya, tapi yang dia soroti adalah keilahiannya. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Nah, nanti kalau saudara melihat agak panjang di Matius itu ada keraguan daripada Petrus ya, ditunjukkan di sana, lalu dia minta supaya berjalan di atas air itu, ya kan? Berjalan di atas air itu, ya. Tapi kalau engkau itu Tuhan, sinilah Tuhan katanya. Tolonglah aku katanya gitu. Suruh aku berjalan ke sini. Nah, tapi ternyata Petrus itu takut. Ya, Petrus itu takut. Nah, yang mau kita lihat adalah di dalam bagian latar belakang tadi udah jelas ya. Ibu-ibu kita bisa simpulkan bahwa yang pertama Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk pergi ya menyeberang ke Kapernaum, sekalipun Matius Markus menggunakan istilah Betsaida. Ya, Betsaida itu satu wilayah semuanya di daerah Galilea. Ya, Galilea itu ya. Nah, lalu hari sudah gelap, dikatakan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Nah, sampai di sini latar belakang itu. Jadi latar belakang dari peristiwa mujizat yang terjadi adalah mereka seperti terpisah dari Yesus. Mereka mengharapkan Yesus untuk datang, tapi ternyata Yesus belum juga datang. Nah, tetapi rupanya dalam pengharapan itu muncul yang namanya apa? Masalah. Ya, masalahnya apa? Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Nah, di Matius Markus ketakutan itu dimunculkan. Ya, bahwa mereka sangat takut sekali. Sangat ketakutan sekali karena ternyata angin sakal itu sangat menghantam perahu-perahu mereka. Nah, Yohanes dengan simpel hanya berkata sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Wah, ini memang tantangan yang luar biasa ya. Ya, ketika kita berjalan dalam sebuah perjalanan, ya tantangan mulai muncul, ya biasanya yang terjadi apa? Yang terjadi ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, mereka pun ketakutan. Nah, ini ribet ya. Ibu-ibu sekalian, ribet ya. Gimana ribetnya? Satu sisi kita tahu bahwa sedang ada badai, gelombang. Tapi di sisi lain mereka berjalan terus. Ini kita banget nih. Satu sisi tantangan hidup itu ada, tapi realitanya memang harus jalan.
Mereka menghadapi, ya mereka sedang menghadapi badai itu. Mereka sedang menghadapi tantangan itu. Nah, tetapi yang menarik dikatakan, mereka melihat Yesus. Tetapi mereka melihat, bukan melihat meminta tolong, tidak, tapi takut. Itu yang dibilang. Nggak percaya. Itu di dalam Matius, Markus itu ya. Ya, mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Jadi kan Tuhan kan bisa jadi hantu juga ya. Tuhan hantu. Ya. Ya. Makanya orang berdoa itu kan kadang-kadang gitu ya. Oh Tuhan katanya. Tapi iman nggak pernah muncul dari situ. Nah, itu yang repot itu. Kita berdoa, tapi iman itu tidak muncul. Yang kadang-kadang muncul adalah malah kadang-kadang penghakiman kita ya. Ya, karena kadang-kadang orang itu kalau sudah terikat dengan masalahnya, terikat dengan persoalannya, kadang-kadang yang terjadi itu adalah dia tidak punya pengharapan dan dia berkata, aduh, ketakutan itu memang perlu dihentikan. Nah, makanya dikatakan di tengah-tengah ketakutan itu hanya Tuhan yang bisa menghentikannya. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-20. Namun ia berkata kepada mereka, ini aku. Jangan takut. Ini luar biasa, saudara. Ini aku. Ya, ini aku. Dalam arti kamu takut. Ketika saya lewat tadi, ketika saya berjalan tadi, kamu ketakutan. Tapi Tuhan katakan di tengah malam, di tengah angin sakal itu, di tengah badai itu, Tuhan muncul di badai itu. Dan dia katakan, ini aku. Jangan takut. Ya, ini aku, jangan takut. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu, partikelnya sangat ditekankan. Ini aku Tuhan ini aku Tuhan. Jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Nah, jangan pernah takut. Nah, kalau di Matius, Markus luar biasa ya. Coba kita lihat tadi di Matius pasal yang ke-14 itu, ya. Matius pasal yang ke-14. Ya. Ya, mulai 22 tadi ya. Ya. Jadi kira-kira 14. Ya. 14. Nah, di ayat 27 Matius menambahi dengan kata, Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah. Ini aku. Jangan takut. Kalau Yohanes hanya bilang, ini aku. Jangan takut. Tetapi Matius mencatat, tenanglah. Ini saling melengkapi ya. Kalau kita baca nanti ketiga Injil ini, sebenarnya saling melengkapi. Coba lihat Markus. Ya, Markus pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ke-45. Ya. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi Markus mencatat, rupanya Yesus itu di situ lebih cenderung menenangkan mereka. Yohanes mencatat, langsung ini aku. Ya, istilahnya orang, gitu mungkin seperti itu ya. Ini aku. Ya, ini aku. Jangan takut. Tapi kalau Matius itu dengan Markus, tenanglah. Tenanglah. Ini aku, ya, jangan takut. Ini luar biasa, ibu-ibu. Yang mau ditekankan oleh Yesus, bahwa kenapa dikatakan jangan takut atau tenanglah, ini aku, jangan takut. Apa yang mau dijelaskan? Dia mau menjelaskan, ketika kamu percaya kepadaku, sebenarnya kamu harus tahu bahwa aku ini berkuasa. Saya ini berkuasa atas apa? Atas alam, atas badai. Ya, Yesus itu berkuasa atas alam, atas badai,
atas gelombang laut yang sangat menghantam itu, Yesus berkuasa di situ. Nah, di mana bukti kuasanya? Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 ya, Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Namun ia berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Matius Markus bilang, ketika Yesus ada dalam perahu itu, maka badai itu pun tenang, berhenti. Ya, badai itu pun berhenti. Nah, jadi bisa kita lihat sekeras apapun badai. Ya, ini kalau ini kan secara konteksnya memang badai benaran. Literalnya itu ya memang mereka ada di dalam perahu benaran ya. Kita tidak bisa mengalegoriskan itu. Ya, tetapi yang mau kita tangkap dari mukjizat ini adalah sekeras apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, ya sekeras apapun persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup kita, solusinya cuma satu. Kalau kita kutip Matius Markus, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yohanes mungkin tidak mengatakan tenanglah di situ, tapi ketika dia katakan ini aku, begitu kita melihat kepada Yesus itu, ini aku, seharusnya ketenangan itu muncul. Tanpa harus Tuhan katakan tenanglah, ini aku. Dan jadi Yohanes itu bilang gini, ini aku, lihat aku. Lihat aku. Ya, lihat aku. Nah, ini perlu ini buat kita. Lihat aku. Jangan takut. Ketika dikatakan jangan takut, itu menunjukkan dia mau mengatakan bahwa alam ini sebentar lagi akan berhenti. Ini gak akan bisa membunuhmu. Ini gak akan bisa menenggelamkanmu kalau aku masih ada di sini. Ini luar biasa. Ya kan? Gak ada yang bisa menenggelamkannya. Dan ini juga mungkin pelajaran penting buat kita ya. Bahwa dari mukjizat yang ke-5 ini kita bisa belajar bahwa alam ini dalam kendalinya Tuhan. Badai itu bisa dikendalikan oleh Tuhan. Jadi tidak ada badai yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada badai yang tidak bisa dihentikan oleh Tuhan. Jadi apapun yang sedang menghantam kita dalam hidup kita ini, ya kita harus belajar jangan takut. Apa kalau dibilang jangan takut itu kira-kira sikap apa yang kita harus buat? Kenapa harus ada kata-kata jangan takut? Jangan takut itu sebenarnya menenangkan kita. Ketika ada orang yang punya power, yang punya kuasa, berkata kepada kita, jangan takut. Atau seorang anak yang dalam kondisi ketakutan, tiba-tiba bapaknya, anaknya datang. Bapaknya, ibunya datang. Dia bilang, nah jangan takut. Ada papa, ada mama. Jangan takut. Nah, jangan takut. Jangan takut, papa di sini. Katanya gitu. Papa di sini. Papa sini ya. Cup. Jangan takut. Dan saya rasa itu yang mau ditunjukkan ke kita. Bahwa Tuhan itu ketika ada kata jangan takut, berarti Tuhan itu ini aku. Berarti dia mengajak kita ke dalam pelukannya, ke dalam dekapannya. Dan dia berkata, jangan takut. Aku di sini. Aku ada di sini. Aku ada bersama-sama denganmu. Jangan takut. Ya. Dan itu perlu ya, ibu-ibu sekalian ya, bahwa kita ini jangan pernah takut. Jangan takut itu artinya ya kita nggak pernah kita nggak pernah menyimpang. Jadi pikiran kita ini nggak pernah menyimpang dengan apapun. Karena dikatakan jangan takut. Nah, setelah terjadinya mukjizat ini, bagaimana respon mereka dengan mukjizat ini? Karena mukjizat memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air ini sangat dekat sekali ya. Sangat dekat sekali. Jadi kita tidak bisa melihat sebuah respon yang ditunjukkan oleh mereka. Selain di dalam ayat 22 dikatakan keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya ya
Menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah ini kalau yang ini adalah sisa dari mana? Dari yang 5.000 orang. Ya kan? Dari yang 5.000 orang. Nah sementara yang sebenarnya yang ada di dalam yang di ayat 16 sampai dengan ayat 21 itu bukan orang-orang yang makan di 5.000 itu. Tapi itu murid-murid inti daripada Yesus. Ya murid-murid inti daripada Yesus. Nah nanti kita bisa melihat ya ibu-ibu ya bahwa ternyata respon dari 5.000 orang itu yang makan mukjizat itu yang diberi makan 5.000 orang itu puncaknya sebenarnya ada di dalam ayat yang 66. Pasal itu ya. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena dibilang apa? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yohanes 6 ya. Masih Yohanes 6 ini, kita nggak akan keluar dari konteks ini. Ya. Nah, jadi saya mau katakan kepada saudara sangat berbeda karena dikatakan tadi murid-murid Yesus pergi ke danau. Muridnya yang 12 yang inti. Jadi ini tidak berkaitan dengan orang banyak yang makan. 5.000 orang yang makan itu ya. Kalau murid-muridnya kan memberi makan sebenarnya. Karena mereka yang membagikan makanan itu buat mereka. Nah, tetapi rupanya hasil dari berjalan di atas air ini dibuktikan sebenarnya ada di dalam ayat 67. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan yang hidup kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun salah seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi sebenarnya respon dari murid-murid untuk mujizat berjalan di atas air ini adalah mereka tetap bersama Yesus. Ya, karena dikatakan di dalam ayat 67 tadi ya, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Nah dari sini kita tahu ini bahwa Yohanes itu selalu mengatakan bahwa mujizat itu adalah jembatan untuk percaya. Jadi orang yang melihat mujizat seharusnya tidak mengundurkan diri. Tapi orang banyak itu ketahuan tuh, ya kan? Makanya Tuhan katakan sama dia di ayat yang ke-25, coba lihat. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapankah engkau tiba di sini? Manis sekali itu ya. Ayat 26, Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, bukan karena melihat mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Jadi kalau saudara hanya mau kejar mujizat untuk memuaskan daging kita yang sementara, maka kita akan kecewa. Tapi kalau saudara melihat mujizat Tuhan, dan mujizat itu kita bangun dengan baik dalam hidup kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya kan, apa yang nggak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan berikan kepada kita, dan itu menjadi tanda menjadi mujizat. Seharusnya kita semakin percaya kepada Dia, semakin dekat dengan Dia, dan semakin mengasihi Dia. Jadi tidak ada alasan untuk mundur. Kalau hanya cari mujizat, hasil dari mujizat ya. Hasil dari mujizat itu pasti mengundurkan diri. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang melakukan mujizat itu, pastilah kita tidak mengundurkan diri. Amin. Oke, kalau amin mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami.
Biar Tuhan mengajari kami lagi supaya kami lebih paham apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kebenaran firman ini. Kau berkuasa atas alam ini dan sudah tentu Engkau juga berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan angkat pujian halaman 17 nomor 48. Bersyukur pada